Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fadila Windy Pertiwi dari NIM 85622 dengan 082 dengan Siswa Universitas Kehidupan. Video kali ini saya akan menentukan praktik pembukaan tema lensa cembung dan cermin cekung. Berikut penjelasannya. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Tujuan percobaan kita kali ini yang pertama, menentukan jarak titik api dan kekuatan lensa dari lensa cembung. Kedua, menentukan jarak titik api dari cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan dari percobaan yaitu meja, lensa cembung atau kacamata baca, cermin cekung atau sendok, layar atau dinding, sumber cahaya atau lilin, dan mistar. Baiklah, mari kita lakukan percobaan lensa cembung. Lensa cembung yang saya gunakan yaitu kacamata baca. Kacamata baca dapat disebut sebagai lensa cembung karena bentuknya yang lebih tebal di bagian tengah dan lebih tipis di bagian tepi, sehingga dapat mengumpulkan sinar cahaya dan memperbesar objek yang dilihat. Lensa cembung digunakan untuk memperbaiki penglihatan pada orang yang memiliki rabun dekat, sehingga kacamata baca sering menggunakan lensa cembung untuk membantu membaca dan melihat objek dekat dengan lebih jelas. Langkah percobaan: susun lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Menyalakan lilir, aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan hasil data yang berbeda. Pertama, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 4 cm. Kedua, jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 9 cm. Ketiga, jarak benda 15 cm dan jarak bayangan 15 cm. Kesimpulannya, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang berbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Kedua, saya akan melakukan percobaan cermin cekung. Di sini saya menggunakan sendok sebagai bahan percobaan cermin cekung, karena salah satu contoh cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari yaitu sendok. Sendok bisa disebut sebagai cermin cekung karena bentuknya yang melengkung ke dalam, sehingga dapat memantulkan cahaya dan membentuk bayangan yang lebih kecil dan terbalik. Bagian dalam sendok yang melengkung ke dalam ini memiliki sifat yang mirip dengan cermin cekung, yaitu dapat mengumpulkan sinar cahaya dan membentuk bayangan. Oleh karena itu, sendok sering digunakan sebagai contoh sederhana dari cermin cekung dalam pembelajaran optik. Langkah percobaan. Langkah pertama, susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Kemudian nyalakan lilin, aturlah kedudukan lilin agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau lilin. Pertama, jarak benda 5 cm. Bayangannya 5 cm. Kedua, 10 cm. Jarak bayangan yaitu 10 cm. Ketiga, 15 cm. Jarak bayangannya 15 cm. Kesimpulannya, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata
asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka, dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama. Inilah hasil pengamatan yang saya dapatkan setelah melakukan praktikum.